Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Tania Tantri Imaniati, peserta Latsar CPNS PPSDM Angkatan 8 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak ya. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang telah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, pembahasan kali ini terbagi 3. Yang pertama, mengenai wawasan kebangsaan. Yang kedua, mengenai nilai-nilai bela negara. Dan yang terakhir, mengenai sistem administrasi negara. Sekarang kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya ada 4 konsensus dasar yang perlu kita ketahui nih. Di antaranya ada Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maknanya itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebab, meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. Yang terakhir, yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan NKRI ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita memiliki bendera Sang Saka Merah Putih, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Nah, kita lanjut ke bahasan kedua ya, yaitu tentang nilai-nilai bela negara. Nah, bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ada 5 poin nilai-nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air. Tanah air Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, indah dan membanggakan, sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Dari cinta tanah air inilah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara akan mendorong tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh dan taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku.
Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila telah menjadi landasan ideal dalam penyelenggaraan negara yang berarti menjadikan dasar berpikir, dasar bersikap, dan dasar bertindak semua warga negara, terutama para penyelenggara negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tanpa keinginan untuk berkorban pada bangsa dan negaranya, negeri ini tidak akan mampu bersaing dengan bangsa dan negara-negara lainnya, atau bahkan mengalami kemunduran dikarenakan warganya enggan berkontribusi demi bangsa dan negaranya. Kelima, kemampuan awal bela negara. Dengan kompetensi masing-masing dan sesuai dengan profesi, seluruh warga negara berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, ada pun beberapa contoh aktualisasi bela negara sebagai ASN yang telah saya lakukan di tempat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air, yaitu dengan berupaya memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan berpikir, bersikap, dan berbuat yang sesuai peran, tugas, dan fungsi ASN. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kesempatan dalam konteks kekinian. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun. 5. Kemampuan awal bela negara, yaitu dengan berusaha meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang sistem administrasi negara. Ada 5 prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika, kedua, nasionalisme Indonesia, 3. Kebebasan yang bertanggung jawab, 4. Wawasan Nusantara, dan 5. Persatuan pembangunan. Selanjutnya yaitu nasionalisme. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa. Kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa landasan ideal kita yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, artinya Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan landasan konstitusional kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundangan. Terakhir yaitu peran ASN atau aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada 3, yaitu pertama, melaksanakan kebijakan publik sesuai peraturan perundangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat dan nilai-nilai bela negara ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.